Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutro Susilo. Saya berasal dari kelas 2A Pendidikan Geografi. Saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan organik. Pengertian bentuk lahan organik. Pembentukan asal organik adalah pembentukan atau landform yang secara alami terbentuk dari proses kegiatan makhluk hidup. Contohnya adalah bentukan lahan, terumbu karang, coral fresh. Terumbu karang adalah masa endapan kapur limestone CaCO3, dan mana endapan dapur ini terbentuk dari hasil sekresi biota laut. Presekresi kapur koral atau karang. Koral adalah koloni dari biota laut yang dinampakkan polip. Sebagai besar polip melakukan simbolis dengan alga zooxanthellae yang hidup di dalam jaringannya. Dalam simbiosis, zooxanthellae menghasilkan oksigen dan senyawa organik melalui fotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh karang, sedangkan karang menghasilkan komponen organik berupa nitra. Selanjutnya, jenis bentuk lahan organik. Yang pertama, fringin reef, terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi berkembang di pesisir pantai pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke arah luar menuju laut lepas. Contoh, Pantai Pasir Putih, Pantai Bama. Yang kedua, barrier reef, terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau sekitar 0,52 ke arah laut lepas. Terbentuk pada kedalaman 1000 kaki atau 300 meter. Contoh, batuan tengah di hutan Kepulauan Riau, Supermonde, Sulawesi Selatan. Yang ketiga, atol, terumbu karang cincin. Terumbu karang yang terbentuk dari cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak dapat perbatasan dengan daratan. Contohnya, Tecbon Road, Sulawesi, Maratoa, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, proses pembentukan lahan organik. Bentuk lahan organik ini diperoleh melalui bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas organisme. Contohnya adalah yang pertama, hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipenghuni oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh di air payau dan yang terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk yang terlindung dari gumparan ombak maupun di sekitar muara sungai, di mana air melambat dan mengendap lumpur yang dibawa dari hulu. Kedua, terumbu karang merupakan sebuah ekosistem perairan yang dihuni oleh berbagai organisme yang berasosiasi dengan karang dan membentuk kapur. Terumbu karang dibentuk oleh aktivitas hewan karang, yaitu simbiosis antara polip dengan alga zooxanthellae, serta organisme penghasil kapur lainnya. Manfaat terumbu karang. Terumbu karang sangat bermanfaat bagi lingkungan, perekonomian, dan kehidupan di laut. Manfaat terumbu karang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, manfaat langsung sebagai tempat hidup ikan yang banyak ditumbuhkan manusia dalam bidang
wisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya. Selanjutnya penelitian dan pemanfaatan biota perairan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, manfaat tidak langsung. Yang pertama, proses kehidupan yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh dan berkembang, baik untuk membentuk seperti kondisi saat ini maupun yang sudah. Selanjutnya, tempat tinggal berkembang tempat tinggal berkembang biak dan mencari makan ribuan jenis ikan, hewan dan tumbuhan yang menjadi di tumpuan kita. Selanjutnya, dampak aktivitas manusia merupak terumbu karang dan pantai bakau pada bentuk lahan organik. Yang pertama, pencemaran dalam bentuk sedimentasi berupa limbah, lumpur ataupun pasir. Yang kedua, kerusakan ekosistem terumbu karang disebut oleh faktor alam dan faktor manusia. Yang ketiga, sunscreen. Ini memiliki kandungan bahan kimiawi oksibenzon dan aktiviset. Berdasarkan penelitian para ahli, senyawa kimiawi tersebut dapat menyebabkan terjadi